Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali karena hari ini kita bisa kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Adik-adik, kita bersyukur ya karena punya Allah yang selalu ada dengan kita saat suka maupun saat duka. Karena itu, Kak Emi mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita nyanyikan Kudaki Daki Daki. Daki, daki, daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki, daki, daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Ya adik-adik silakan duduk kembali, kita mau berdoa, semua lipat tangan tutup mata kita berdoa ya. Tuhan Yesus kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Terima kasih karena hari ini Tuhan izinkan kami datang untuk beribadah. Kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati kami semua. Allah Roh Kudus menyertai adik-adik di rumah supaya mereka dapat fokus konsentrasi untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, Allah itu sudah sangat baik bagi kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan rezeki lewat pekerjaan dan usaha mama papa. Karena itu mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita siapkan persembahan kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memberkati pekerjaan papa mama, memberkati usaha papa mama. Tuhan Yesus sebentar kami mau memberikan sebagian yang terbaik dari kami, kiranya Tuhan berkenan memberkati, supaya ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita nyanyikan Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setia
Ya adik-adik, tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan kita. Kak Emi mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri dengan sikap sopan, sikap doa. Kita angkat tangan kita mau sanjung Tuhan kita nyanyikan Ku Sanjung Kau. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih karena Engkau selalu menolong kami dalam hidup kami. Terpuji-puji Engkau Tuhan, terpuji-puji Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan kita. Saatnya kita untuk berpisah kelas, untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, apa kabar semuanya? Nah adik-adik, gimana? Ada yang ingat cerita KMI minggu lalu tentang apa? Nah sebelum Kak Semi ngelanjutin cerita KMI kemarin, Kak Semi mau pimpin kita dalam doa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas dan surga yang kudus, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu pada kami hari demi hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan juga telah menjaga kami dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin mulai sekolah minggu kita. Tuhan berkati juga adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati agar mereka bisa mendengarkannya dengan berkonsentrasi dan juga mereka bisa mengerti apa isi dari cerita tersebut ya Tuhan Yesus. Menserahkan semuanya itu hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Semi mau lanjutin ceritanya Kak Emi waktu minggu lalu. Tapi adik-adik ada yang ingat gak sih waktu itu Yakub pernah buat salah? Buat salah kepada Esau. Ada yang tahu gak buat salahnya itu apa? 2 kali tuh dia buat salah tuh. Nah yang pertama dia tukar sup kacang merah, habis itu dia menyamar yang dia pura-pura jadi Esau biar diberkati oleh bapaknya. Nah, dari situ si Yakub pergi. Nah, sekarang adik-adik, Yakub dan Esau mau ketemu nih, tapi Yakub takut. Mau lihat ceritanya? Mau tahu jalan ceritanya? Kita lihat video yang berikut. Nah, adik-adik, setelah Yakub melanjutkan perjalanan yang kabur dari Laban, dia pergilah. Suatu malam tiba-tiba ada banyak sosok dan ternyata waktu dia lihat ternyata itu bala tentara Allah. Setelah dia tahu itu bala tentara Allah, akhirnya dia menamai tempat itu Mahanaim. Nah setelah itu dia menyuruh 2 orang untuk pergi kepada Esau. Nah dia nyuruh 2 orang ini untuk
memberikan persembahan seperti ada sapi, keledai, kambing dan juga domba. Dia suruh kasih tahu untuk meraih hatinya Esau agar mendapat kasih. Kemudian pulanglah orang utusannya Yakub itu, dan dia bilang kepada Yakub, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan nih untuk bertemu dengan Yakub dan diiring oleh 400 orang. Saat dia tahu, paniklah si Yakub ini. Dia takut, akhirnya dia berusaha untuk mendapatkan hatinya Esau. Dia suruh 2 orang itu untuk memberikan persembahan lebih awal, dan dia bilang bahwa Yakub itu ada di belakang mereka. Pada suatu malam, Yakub akhirnya terbangun. Di saat Yakub sudah bangun, dia langsung membawa kedua istrinya, kedua budaknya, dan juga ke-11 anak-anaknya untuk pergi menyeberangi sungai Yabok. Dia berjalan terus jauh bersama anak-anaknya dan semua yang dia miliki. Semua ternak-ternak yang dia miliki juga, ada sapi, ada domba, semuanya deh, apapun yang dia miliki, dia bawa untuk pergi menyeberangi sungai Yabok. Nah, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan akhirnya setelah dia sedang seorang diri, seorang laki datang kepada dia sampai fajar menyingsing. Fajar menyingsing itu sampai pagi ya adik-adik. Nah, tiba-tiba datang seorang itu untuk bergulat. Nah, setelah dia bergulat terus, tiba-tiba pangkal pahanya ini diserang oleh seorang laki-laki itu. Akhirnya seorang laki-laki itu pergi, tapi Yakub bilang, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah sama orang itu, siapakah namamu? Sahutnya dia, namaku Yakub. Lalu orang itu bilang, nama itu tidak akan disebut lagi. Sebab apa? Sebab engkau telah bergumul dan melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Lalu Yakub bilang, maka engkau dinamakan Israel. Akhirnya lalu diberkati tempat itu, dan tempat itu disebut Peniel. Mengapa tempat itu disebut Peniel? Karena katanya Yakub, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu setelah matahari terbit melewati Peniel, Yakub pun pincang karena pangkal pahanya. Oleh sebab itu orang Israel tidak makan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Oke, gimana videonya adik-adik? Adik-adik udah lihat kan videonya? Nah, adik-adik harus ingat, kalau adik-adik gak taat nih sama perintah-perintahnya Tuhan, adik-adik gak taat sama firman Tuhan, hati-hati loh, bisa dihukum sama Allah, bisa dihukum sama Tuhan. Adik-adik mau dihukum Tuhan? Jangan ya. Nah, sama kayak halnya, sesimpel ini aja, adik-adik gak beribadah sekolah minggu deh. Adik-adik malas untuk ibadah sekolah minggu, ya itu kan gak taat dong sama Tuhan. Adik-adik mau dihukum cuma karena gak sekolah minggu. Maka adik-adik harus rajin beribadah, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dekatkan hati kepada Tuhan. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan nih. Ayat hafalannya ada di Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 1b. Wah nih, Yesaya 43 ayat 1b. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Nah adik-adik coba hafalin ayat hafalannya. Yesaya 43 ayat 1b. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau itu kepunyaanku. Nah adik-adik hafalin ya.
ayat hafalannya. Nah, adik-adik, sekarang kita ada di akhir sekolah minggu kita. Sebelum kita mengakhirnya, kasih mau ingetin bahwa adik-adik harus taat ya sama perintah-perintah Tuhan. Jangan sampai nggak taat, jangan sampai tunggu Tuhan menghukum kita dulu, baru ntar kita taat, baru kita bertobat dan lain-lain. Oke adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, kasih mau minta dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berkata di atas kejadian yang kudus, terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini ada sekolah minggu masih bisa jadi pada sekolah minggu walaupun melalui YouTube Tuhan Yesus. Nenek Tuhan tolong mereka ya Tuhan Yesus agar mereka selalu taat dengan perintah-perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan jamah hati mereka, berkati mereka agar mereka mau taat akan perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati selama satu minggu ini, Tuhan jaga lindungi adik-adik sekolah minggu ini agar mereka bisa dijauhkan dari segala macam penyakit dan bisa apapun yang ada juga ya Tuhan Yesus. Berkati setiap sekolah mereka agar mereka bisa mengerti apa yang mereka pelajari dan mengerti apa yang guru-guru mereka terangi, yang diterangi oleh guru-guru mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga setiap kedua orang tuanya, berkati setiap usaha dan pekerjaannya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan bisa berhasil ya Tuhan. Demi Tuhan berkati ke setiap kedua orang tuanya, jauhkan mereka dari segala macam penyakit dan terus apapun yang ada pada saat ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya itu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.